Ya, pemerintah melalui Kementerian Sosial akan mempermudah penyaluran bantuan sosial, pengembangan sistem aplikasi bantuan sosial. Menteri Sosial pun menggandeng Bank Indonesia, OJK, hingga developer aplikasi demi memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan peruntukannya. Kementerian Sosial memastikan akan memperkuat bantuan sosial usai perpanjangan PPKM level 4 melalui pengembangan sistem aplikasi bantuan sosial. Implementasi penyaluran bansos melalui fintech ini ditargetkan bisa dilakukan Agustus mendatang. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku pihaknya akan bekerja sama dan melibatkan banyak pihak untuk mendukung teknologi berbasis digital. Di antaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, hingga komunitas pengembangan aplikasi untuk bisa menyalurkan bantuan sosial melalui telepon genggam. Nantinya aplikasi ini akan meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi alat kontrol dalam penyaluran dan penggunaan bantuan sosial. E-commerce untuk menggunakan aplikasi, jadi nanti belanja bisa di mana saja, bukan di e-warung saja, tapi bisa di mana saja menggunakan fitur itu. Nah, bagaimana dengan kondisi yang di tempat-tempat yang lain? Nanti kita akan sesuaikan karena kami mempunyai pula bagaimana bisa mengakomodir meskipun handphonenya nanti masih jadul. Sehingga nanti seperti pilih nomor 1 dan sebagainya. Nah, ini juga bisa memberikan dampak, kita akan cut, jadi sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Sebelumnya pemerintah telah menggandeng Bank BUMN yang tergabung dalam Himbara dan Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, keterlibatan fintech diharapkan semakin mempermudah dalam penyaluran bansos dan semakin tepat sasaran. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Indonesia Muhammad Faisal mengakui bantuan sosial menjadi salah satu kunci untuk menjaga pelaksanaan PPKM level 4 tetap efektif sehingga bisa mengendalikan angka penularan COVID-19. Namun faktanya penyaluran bansos di berbagai daerah masih tidak merata, bahkan termasuk lambat akibat rumitnya birokrasi serta data penerimaan yang kurang baik. Faisal mengingatkan dampak lambatnya penyerahan bantuan sosial akan membuat pemerintah kehilangan momentum dalam menjaga kedisiplinan penerapan protokol ketat selama PPKM level 4. Dorongan keluar rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan meningkat manakala bantuan sosial tak kunjung diterima. Faisal pun meminta pemerintah cukup peka dalam mengatasi masalah keterlambatan dan ketidakmerataan bantuan sosial yang selama ini terjadi. Memang catatannya seperti yang juga disampaikan oleh Pak Presiden beberapa waktu yang lalu, penyaluran bansos memang sangat lambat ya, masih lambat sekali, beberapa itu masih di kisaran 20% dan ini yang harus semestinya ada percepatan yang luar biasa yang sudah terjadi semestinya pada awal PPKM darurat yang lalu gitu, karena kalau tidak cepat ya ini selama PPKM darurat masih banyak masyarakat yang curi-curi untuk kemudian beraktivitas di luar begitu ya, sehingga menyebabkan PPKM daruratnya dalam mengurangi mobilitas dan juga kegiatan sosial di lapangan menjadi berkurang efektivitas. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali dibuka mengikuti pelonggaran di PPKM level 4. Setiap pengunjung yang akan masuk harus menunjukkan surat atau sertifikat telah divaksin. Aktivitas Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali dibuka mengikuti pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Pasar Tanah Abang sendiri buka sejak pukul 7 pagi hingga 3 sore dengan kapasitas pengunjung sebesar 50%. Selama pelonggaran PPKM level 4 ini, setiap pengunjung termasuk pedagang dan karyawan di Pasar Tanah Abang harus menunjukkan surat atau sertifikat vaksin. Namun kebijakan ini dianggap sejumlah pedagang membuat Pasar Tanah Abang sepi pengunjung. Harus vaksin. Harus vaksin gitu ya? Kalau enggak harus pakai surat vaksin, Bang.
Gitu, kalau nggak boleh masuk ya Bang? Nggak Ya? boleh masuk. Untuk pengunjung sendiri sepi atau bagaimana Bang? Sepi Bang. Sepi ya? Oke, gitu. Dan harapannya apa nih Bang? Ya, harapannya rame Bang. Harapannya ramai Bang? Iya. Para pedagang berharap pandemi segera berakhir dan situasi bisa kembali normal agar roda ekonomi di Pasar Tanah Abang kembali berputar. Jakarta, Sofyan Firdaus, IDX Channel. Pemprov DKI Jakarta berencana memberlakukan kebijakan baru bagi masyarakat yang hendak beraktivitas di sejumlah tempat umum seperti perkantoran, pabrik, serta transportasi umum, yakni wajib menunjukkan surat bukti telah divaksin. Selain untuk menekan angka penyebaran COVID-19, langkah tersebut diharapkan bisa mempercepat program vaksinasi COVID-19. Berakhirnya kebijakan PPKM darurat dengan kembali dilonggarkannya aktivitas masyarakat selama PPKM level 4 membuat mobilitas warga mulai berangsur pulih. Para pelaku usaha non-esensial dan kritikal yang sempat mati suri kini sudah kembali diperbolehkan beroperasi meski tetap dilakukan pembatasan 50% karyawan atau pengunjung dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Namun bagi masyarakat yang hingga saat ini belum divaksin harus segera mungkin mendatangi posko vaksinasi karena Pemprov DKI Jakarta berencana akan membuat kebijakan baru bagi masyarakat yang beraktivitas di tempat umum. Seperti halnya Perumda Pasar Jaya yang telah mewajibkan para pedagang dan pembeli menunjukkan surat bukti vaksin saat masuk ke area pasar tradisional, Pemprov DKI juga berencana akan memperlakukan syarat tersebut di sejumlah tempat umum seperti perkantoran, pabrik, terminal bus, stasiun kereta hingga pelabuhan. Selain untuk menekan angka penyebaran COVID-19, langkah tersebut juga untuk mempercepat program vaksinasi massal COVID-19 untuk mencapai herd immunity. Meski demikian, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, rencana tersebut masih dipertimbangkan dan harus melalui penggodokan yang matang. Justru yang paling penting itu di tempat-tempat kerja-kerja seperti pabrik ya, atau tempat-tempat kerumunan ya, seperti di terminal, di stasiun, di pelabuhan. Nah itu saya kira wajib menunjukkan kartu vaksin. Nah saya kira tempat-tempat seperti itu, saya kira nanti pemerintah akan menggodok tempat-tempat mana yang wajib kalau masuk ke satu unit usaha atau kegiatan atau tempat wajib ada vaksin. Sekarang ini kan kalau pergi keluar kota di pasar harus ada vaksin dan sebagainya. Saya kira ini menjadi pertimbangan kita. Sementara untuk pusat perbelanjaan modern dan mal yang juga telah kembali beroperasi, Pemprov DKI menyerahkan sepenuhnya aturan tersebut kepada pihak asosiasi terkait. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, IDX Channel. Pemirsa jangan kemana-mana karena saat lagi News Screen Morning akan segera kembali dengan informasi IDX Channel kembali menyelenggarakan IDX Innovation Awards 2021.